Dan Ibu ini mengatakan saya juga sudah ke kantor polisi, dari polisi disuruh ke kantor OJK langsung untuk melaporkan ini. Tadi saya sudah ke kantor OJK, hasilnya sama, akan diinvestigasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini kalian diberikan keberkahan, keluasan rezeki, dan juga kemampuan untuk terus semangat walaupun dalam keadaan gabai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang galbay di Dana Rupiah. Shopee lagi nih, pinjam yuk, dan beberapa pinjol-pinjol ini ternyata ada sesuatu yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini ada seorang teman dan beberapa orang-orang juga yang meminta saya untuk Mbak tolong dong bahas Dana Rupiah Mbak di akhir tahun ini, apalagi menjelang akhir bulan ini luar biasa makin menjadi-jadi. Tolong dong Mbak, saya ingin diberikan penguatan bagaimana cara untuk menghadapi ini, melewati ini semuanya. Nah buat teman-teman semuanya yang mungkin sebagian orang ada yang belum tahu kali ya, kalau ternyata saat ini ya, sebenarnya ini sudah 2 periode berlalu ya teman-teman ya, dari tahun 2023, 2024, 2025, 2026 sampai 4 tahun ke depan, ketua dari AFPI, anggota asosiasi untuk fintech ini, itu adalah CEO dari Dana Rupiah. Nah ini dia informasinya ya teman-teman ya. Nih Musyawarah Nasional ketiga AFPI, Munas ketiga AFPI 2023. Kita baca ke bawah. Munas AFPI 2023 pilih Etnik S. Jafar sebagai Ketua Umum periode 2023-2026. Jakarta 6 Oktober 2023. Musyawarah Nasional atau Munas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI memutuskan untuk memilih Etnik S. Jafar CEO Dana Rupiah sebagai Ketua Umum periode 2023-2026. Melanjutkan ke pemimpinan Adrian Gunadi. Siapa Adrian Gunadi? Ada yang tahu nggak? Adrian Gunadi ini yang diburu OJK yang dia lari ke luar negeri, yaitu CEO dari Investri. Ya berarti jelas sekali di sini teman-teman ya, kalau AFPI itu isinya adalah semua para CEO dari semua pinjol. Berarti ada 97 pinjol. Kalau ada satu pemimpinnya berarti ada sekretaris, ada ketua, ada wakil pemimpinnya, dan juga anggota-anggota yang lain, dan semua itu adalah isinya para pemilik pinjol. Nah sangat benar sekali lah ya, kalau kita tidak usah melaporkan kepada AFPI, melaporkan kepada OJK, dan memang benar sekali OJK saat ini lebih memilih ataupun berpihak kepada pinjol. Kenapa? Ini sudah dibahas di anggota DPRD baru-baru ini yang mengatakan bahwa OJK tidak benar-benar serius menangani pinjol. Nah memang benar ya kata-katanya, kenapa kita harus galbay, kenapa kita harus benar-benar kuat mental, jangan pernah bayarkan pinjol, karena orang-orang yang berputar dalam pinjol itu adalah mereka-mereka yang menikmati ini semua. Nah mungkin sebagian belum ada yang tahu teman-teman ya, dulu-dulu Mbak di tahun 2023 penagihan dari Dana Rupiah ini enggak terlalu bareng-bareng Mbak. Kenapa sekarang ini seperti ini? Nah karena apa? Pemimpin di atas kepalanya itu adalah CEO dari Dana Rupiah. Nah kalau ada yang bertanya, Dana Rupiah ini masuk ke dalam SLIK OJK enggak? Sejauh ini belum ya, sejauh ini kalaupun ada berarti dia beda pendanaan. Kemudian untuk DC lapangannya sudah ada, tapi masih di sekitaran daerah Jabodetabek atau lebih tepatnya di Bekasi. Bahkan ada informasi yang mengatakan seperti ini. Nah ini saya ambil dari beberapa postingan di komen TikTok saya, mengatakan bahwa Danrup keluar kondar dan sebar data di sosmed biasanya berapa bulan ya, karena memang Danrup ini sampai keluar kondar sosmed dan juga IG dari kantor teman-teman ya. Ada yang jawab aku galbay 11 bulan sebar data baru kemarin. Kemudian ada yang jawab telat 1 hari juga udah langsung keluar kondar sosmed, aku kena di sosmed. Dana Rupiah baru telat sehari udah nerok ke kondar, telepon kantor kondar berkali-kali. Berarti telepon ke kantornya kondar ya. Luar biasa ini Dana Rupiah ini. Dan lanjut lagi, Kak, Dana Rupiah kok bisa tahu nama keluarga kita? Berarti Dana Rupiah memang mengganggu satu keluarga.
Kalau dia tahu dari mana nama-nama keluarga kita, biasanya dia ngecek di nik KTP kita dan nomor-nomornya dicari melalui get contact. Nah, baru-baru ini juga masih di tahun 2024 ternyata pernah ada pengaduan yang dia tidak pernah menggunakan akun Dana Rupiahnya itu, tiba-tiba ada pencairan sekitar 10 juta ke dalam rekeningnya, dan setelah dikonfirmasi sana sini ternyata akunnya ini telah berubah nomor telepon. Yang dulunya adalah nomor teleponnya dan sekarang sudah berubah ke nomor telepon lain, dan ini terjadi di tahun 2024 ini. Nah, begini informasinya teman-teman ya. Selamat sore, saya Rani. Saya terkena modus langsung transfer dana ke rekening saya. Padahal saya tidak punya aplikasi Dana Rupiah di HP saya. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, ada pihak Danrup yang menghubungi via WhatsApp mengkonfirmasi bahwa saya mengajukan pinjaman di aplikasi pada hari itu sebesar 10 juta. Orang tersebut mengirim tangkapan layar pengajuan sebesar 10 juta dengan tenor 6 bulan dan bunga tagihannya menjadi 15 juta. Saya diancam jika tidak mengembalikan dana tersebut, data saya akan disebarkan. Saya disuruh mengembalikan dana tersebut di nomor virtual akun oknum tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa dia mau mengembalikan uang tersebut karena dia merasa ini adalah penipuan, dan dikatakan di sini ini resmi Danrup Ibu, di situ kan sudah masuk ke rekening Ibu. Jadi Ibu tinggal melakukan pengembalian saja sesuai dengan dana yang masuk, tidak beserta bunganya. Tadi CS bilang tidak mungkin saya dihubungi langsung oleh pihak penagih jika dana baru masuk, berarti ada indikasi penipuan. Terus dijawab, nanti akan muncul atas nama Dana Rupiah Irani Utami. Penipuan dari mana Ibu? Dana sudah masuk ke rekening Ibu. Terus Ibu bilang kami dari penipuan. Intinya Ibu mau mengembalikan atau tidak. Nah, ini jelas sekali kata-kata di sini ya. Penipuan dari mana Ibu? Dana sudah masuk ke rekening Ibu. Terus Ibu bilang kami penipuan. Ini sebenarnya pengolahan pikiran kata-kata seperti ini ya. Dia mengatakan lagi, saya langsung menghubungi pihak bank untuk menanyakan hal tersebut dan uangnya baru masuk di hari Jumat 26 Juli, padahal saya tidak mengajukan pinjaman ini. Lalu saya menghubungi pihak CS Dana untuk menanyakan solusi perihal ini. Saya bertanya bagaimana bisa dana cair padahal saya tidak meminjam, dan ternyata mereka bilang pada tanggal 3 Juli 2024 ada perubahan nomor telepon pada akun saya dari nomor yang belakangnya 51 menjadi 1950, tapi pihak Danrup tidak mau memberikan nomor teleponnya dengan lengkap. Kemudian dia bilang katanya dari OJK tidak ada solusi sama sekali. Saya hanya mau mengembalikan uang ini sesuai yang ditransfer karena saya tidak pernah mengajukan pinjaman dari Danut atau aplikasi manapun. Sebelumnya data saya juga pernah disalahkan oleh Cairin, Ada Kami, dan Kaspro. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menyerahkan uang ini ke polisi untuk menjadi solusi? Berarti data ibu ini sudah banyak sekali digunakan oleh para joki-joki ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena sudah pernah juga dicairin Ada Kami dan Kaspro. Berarti untuk pinjol-pinjol ini bisa mengubah nomor telepon yang ada di akun kalian. Hati-hati sekali ya. Jadi kalau kalian sudah tidak menggunakannya, langsung saja di uninstall. Nah, solusinya bagaimana? Ada yang mengatakan seperti ini, urus di BCA, minta kembalikan dana ke pengirim, mungkin istilahnya dana tolakan. Tidak perlu menanggapi penipu, langsung suruh BCA kembalikan dananya. Jangan mau bayar ke virtual account, transfer dan lain-lain, serahkan ke pihak bank untuk membalikan dananya. Terus dia jawab, kemarin saya sudah ke BCA tapi mereka tidak bisa untuk melakukan pengembalian dana. Dan ibu ini mengatakan saya juga sudah ke kantor polisi, dari polisi disuruh ke kantor OJK langsung untuk melaporkan ini. Tadi saya sudah ke kantor OJK, hasilnya sama, akan diinvestigasi lagi. Disuruh tunggu saja. Dari API juga saya disuruh menunggu investigasi lagi lebih lanjut. Padahal saya sudah menawarkan untuk memberikan dana tersebut ke OJK saja, tapi kata mereka tidak bisa. Nah, saran dari saya untuk teman-teman yang mendapati hal seperti ini yang memang datanya sudah bolak-balik digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama itu kalian simpan uang tadi 10 juta di tempat lain. Jangan dulu gunakan dalam beberapa bulan karena khawatir nanti itu jadi kambing hitam buat kalian. Kemudian jangan pernah mau mengembalikan, baik itu melalui virtual account, baik itu nomor rekening pribadi, baik itu ke sana sini, jangan pernah mau.
Ya, selanjutnya seandainya nanti ada tagihan datang ke tempat kalian, sampaikan kepada DC-nya, karena Danrup ini ada DC teman-teman, tapi random. Sampaikan ini uangnya ada 10 juta. Saya tidak pernah melakukan peminjaman di Dana Rupiah. Saya tidak mau bayar apapun selain mengembalikan uang ini. Kalau perusahaan kalian mau terima silahkan. Kalau tidak, saya tidak akan pernah mau bayar hutang saya di Dana Rupiah, karena itu bukan saya. Oke teman-teman ya, kalau lapor polisi saya sudah tidak bisa, suruh ke OJK, OJK mengandai-ngandai, terus AFI juga mengandai-ngandai. Memang jalan satu-satunya adalah dikasih mental, jangan pernah dibayarkan dan jangan pernah dikembalikan uangnya 1 rupiah pun. Konsisten saja, sampaikan saya belum ada dana. Kalaupun perlu misalnya kalian mau blokir, DC dari Dana Rupiah ini sangat-sangat rese, sangat-sangat luar biasa barbar. Otomatis dia akan keluar kondar. Tidak pun kalian ganti nomor ataupun blokir, mereka juga keluar kondar. Jadi keputusannya kembali kepada kalian. Kalau kalian mampu, kuat dan merasa bodoh amat lah mau siapapun yang diteror, saya minta maaf, tetapi itu demi kebaikan saya. Nah lanjutkan ya teman-teman ya, karena emang itu yang terbaik saat ini. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, buat mental makin semangat dan makin percaya diri. Oke teman-teman, itu dia informasinya. Kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.